berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keanggunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, guna ibadah dalam nikmat sedekah. Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema Al-Quran di Tengah Arus Perubahan Zaman bersama guru kita Kiai Hazim Muzadi. Dan pada segmentasi selanjutnya setelah tadi Ustadz telah membuat sebuah mukadimah bahwa memang Al-Quran diciptakan dengan bahasa Arab yang jelas, tetapi Al-Quran tidak menutup kemungkinan untuk ditafsirkan makna-maknanya, dan itu pun telah terjadi pada masa Rasulullah. Nah, pada segmentasi berikutnya kita akan mengajukan satu pertanyaan. Quran adalah satu kitab dengan tulisan yang sama, tetapi mengapa terjadi perbedaan? Perbedaan ini memiliki klasifikasi seperti apa? Kiai akan memaparkan kepada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dan seluruh pemirsa TV One yang saya muliakan. Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada kita melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran ini hanya satu di dunia. Tidak ada dua. Lain dengan kitab-kitab yang dianggap suci yang lain bisa bermacam-macam. Tapi Al-Quran hanya satu. Dan satu ini merupakan bukti autentik dari kalam Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah berbicara dua hal atau dua kali. Bahwa itu semua menunjukkan keaslian dan kemukjizatan Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah dirancang melalui qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, berlaku untuk seluruh dunia. Bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya aku Allah mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat dari seluruh alam, bukan hanya alam di dunia ini saja. Oleh karenanya dapat difahami bahwa Al-Quran harus bisa berjalan di seluruh tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga disiapkan untuk setiap waktu sampai kiamat datang. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, banyak di antara kita, bahkan kaum muslimin sendiri, yang berpikir bagaimana Quran yang satu dia harus berjalan di atas semua zaman, di atas semua waktu, dan di atas semua tempat. Padahal semua tempat ini berbeda-beda dan waktunya juga terus berkembang, baik pemikiran maupun keadaan di dunia ini. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa yang ada di dalam Al-Quran adalah pokok-pokok masalahnya. Istilahnya sekarang substansi masalahnya. Dan substansi masalah manusia dan dunia itu sebenarnya sama saja. Dari dulu juga ada orang ikhlas, orang tamak, orang serakah, orang kejam, orang Islam, orang munafik, orang kafir, orang fasik. Dan selamanya nanti sampai kiamat juga begitu. Hanya modelnya tidak sama. Kalau modelnya serakah orang yang dulu membawa kantongan. Nah kalau sekarang serakahnya membawa pulpen dan tanda tangan.
Tapi perkara serakahnya sama. Perkara tamaknya sama. Maka yang dikatakan di dalam Al-Quran adalah substansi kemanusiaan dan substansi keadaan itu. Maka tidak perlu berubah dan tidak perlu ada perubahan di dalam teks Al-Quran. Tetapi karena zaman semakin hari semakin bergerak, maka pengertian kita, penafsiran kita kepada Al-Quran tentu akan berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain dan satu waktu ke waktu yang lain. Inilah bedanya Al-Quran dan tafsir. Al-Quran adalah kitab suci. Tafsir itu adalah pemikiran dan pandangan kita sebatas yang kita bisa mengerti dari Al-Quranul Karim itu. Ini bedanya. Jadi kalau tafsir itu dari kita kepada Al-Quran. Tetapi tafsir tidak pernah sama dan sebangun kesucian dan kebesarannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tafsir itu adalah kemampuan kita untuk mengerti Al-Quranul Karim. Wahyu Allah yang diturunkan kepada kita melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di dalam menafsirkan ini tentu harus pakai ilmu. Tidak bisa menafsirkan seenaknya. Misalnya begini, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sambungannya itu tidak pada nomor seterusnya. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab manapun di dunia ini. Kalau kitab manapun di dunia selalu pakai bab. Misalnya ilmu bumi, mesti Depok dulu. Habis itu Jawa Barat. Habis itu Pulau Jawa, Indonesia, Asia, dunia. Jadi tertib. Kalau buku dibuat tidak tertib, orang tidak paham. Pertama Depok, terusnya Amerika Serikat. Habis hari Amerika Serikat kembali Kukusan lagi. Nah, dari Kukusan dia pergi ke Jepang, dari Jepang pergi ke Saudi. Itu bisa ngeluh begini, akhirnya yang baca harus harus minum pil pusing. Sehingga orang-orang yang tidak punya iman di negara-negara barat selalu mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling membingungkan di dunia. Kenapa dia bingung? Karena dia tidak membawa iman ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, sambungan ayat ada di surat sana. Sambungan yang sana ada di surat sana. Karena tidak diatur menurut bab di dalam Al-Quran itu, maka tema-tema tertentu itu ayat-ayatnya berserakan. Di dalam surat dan di dalam ayat yang berbagai-bagai. Maka menyambungkannya ini harus pakai ilmu. Nah, ini bagiannya ulama. Jangan saudara-saudara meramu obat tetapi bukan apoteker. Akhirnya kecap diramu dengan racun. Setelah diminum innalillahi wa inna ilaihi. Jadi sambungannya ini pakai ilmu. Namanya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat di sana dengan ayat yang di sini karena itu sambungannya di sana. Kalau ini tidak ada, kemudian ditafsirkan dari Al-Quran yang substantif itu tadi, yang hakiki, yang pokok-pokok, dengan tata cara praktis yang disusun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah hadis ini mentok tidak ada penjelasan, kita berpikir tentang teknisnya bagaimana, maka akal diperlukan di sini, tetapi tidak boleh bertentangan dengan pokok ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keadaan berbeda. Saudi Arabia dengan Indonesia berbeda. Adat di sana dan di sini berbeda. Kebiasaannya juga berbeda. Dari waktu ke waktu, zaman ini juga berbeda. Maka mau tidak mau,
Penafsiran itu harus berkembang, tapi perkembangan penafsiran bagaimana caranya supaya tidak keluar dari akarnya Quran, tetapi tetap nututi pada perkembangan zaman. Nah, inilah yang akan kita bahas untuk waktu yang selanjutnya. Subhanallah, itulah tadi sebuah penekanan bagi kita. Kiai memesankan agar kita berhati-hati dalam membaca buku ini. Membaca ini dalam tanda petik, bahwa untuk membaca Al-Quran tidaklah sekedar kita membaca, tetapi ada ilmunya. Sebaiknya memang kita tidak mengeluarkan pernyataan apapun juga tentang Al-Quran apabila kita masih kurang ilmunya. Disinilah tugas ulama untuk terus-menerus menafsirkan, menggali, dan mengeksplorasi makna-makna yang nantinya bakal dibagi kepada kita. Nah, berbicara tentang perbedaan, bagaimanakah pendekatan untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan dalam penafsiran? Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Masih bersama kami, Tabligh Akbar.